Bagi sebagian komites, dosa Fernando Torres sudah dianggap setara dengan dosa besar yang pernah dilakukan oleh Michael Owen yang memilih pindah ke Old Trafford. Luka yang membekas dan kata-kata sang pangeran Anfield pun seolah tak menyisakan apapun, kecuali kebencian yang mendalam, benci bahwa apa yang dibanggakan telah hilang. Namun, dalam setiap kehilangan, seringkali kita juga akan menemukan sesuatu yang berharga sebagai penggantinya. Pada tahun 2011, di tengah kemuraman Liverpool setelah enyahnya rezim Tom Hicks dan George Gillett, harapan itu masih ada saat Fenway Sports Group menyelamatkan The Reds dari kemungkinan dinyatakannya bangkrut dengan membayar hutang yang hampir mencapai 200 juta pound sterling. Datangnya kembali Sir Kenny Dalglish dengan suntikan moral yang luar biasa, Steven Gerrard yang mengambil ban kaptennya, teriakan lantang Jamie Carragher di tengah lapang, serta kehadiran pemain sekelas Luis Suarez seolah menambah semangat baru bagi publik Anfield. Dengan ditemani rekan-rekan setianya yang masih bertahan di klub kala itu, semuanya seolah bahu-membahu untuk membangkitkan Liverpool kembali. Satu dari sekian rekan-rekan setia di atas ialah Daniel Monteaguer. Ia adalah paradoks dari sepak bola modern yang seringkali mengangkat asas profesionalisme. Daniel Monteaguer adalah nama lengkap pemain yang akrab disapa Ager ini. Daniel Ager adalah seorang pemain berkebangsaan Denmark yang pernah bermain untuk klub Liverpool dan berposisi sebagai bek tengah. Sebelum bermain untuk Liverpool, pria yang lahir pada 12 Desember 1984 ini bermain untuk klub Denmark yaitu Brøndby. Di skuad muda Brøndby jugalah Ager memulai karir usia mudanya. Ager berada di Akademi Muda Brøndby mulai dari tahun 1996 sampai dengan 2004. Ia lalu dipanggil masuk ke skuad utama Brøndby pada musim tersebut. Selama rentang waktu 2004 sampai 2006, Ager membela skuad utama Brøndby. Ia mencatatkan 49 laga di segala ajang dan mencetak 5 gol. Atas kekokohannya dalam mengawal lini belakang Brøndby, Ager lantas mendapatkan panggilan membela timnas Denmark setelah musim pertamanya yang gemilang. Pertandingan debutnya terjadi pada 2 Juni 2005 saat Denmark mengalahkan Finlandia 1-0 di sebuah laga persahabatan. Ager bahkan menjadi momok bagi striker Inggris Wayne Rooney saat Inggris dikalahkan Denmark 4-1 pada 17 Agustus 2005. Meskipun mengalami cedera pada bulan September setelah melawan Inggris, dirinya berhasil menyabet penghargaan Danish Talent of the Year pada 6 Desember 2005. Karena prestasinya inilah, klub-klub besar Eropa mulai melirik jasanya. Sempat dihubung-hubungkan dengan beberapa klub, Ager akhirnya berlabuh di Liverpool pada bursa transfer Januari 2006. Kontrak 4,5 tahun Ager senilai 6 juta pound sterling kala itu merupakan rekor terbesar penjualan sepanjang sejarah berdirinya klub. Di musim pertamanya berseragam The Reds, Ager harus bersaing dengan bek senior sekaligus wakil kapten Liverpool kala itu, Jamie Carragher, serta mantan kapten tim Finlandia Sami Hyypiä. Ager berhasil mencetak gol pertamanya untuk Liverpool pada 26 Agustus 2006. Golnya kala itu juga menjadi gol terbaik Premier League pada musim tersebut. Selain itu, penghargaan Player Favorite Award dari fans juga berhasil ia raih. Ager memiliki gaya permainan yang elegan dengan mengandalkan kaki kirinya sebagai aset utama. Ia tipe pemain yang tidak ragu untuk maju ke lini tengah sambil mendribel bola. Dalam kurun waktu kurang lebih 8 tahun membela The Reds, Ager berhasil menjelma sebagai favorit para penggemar.
Bahkan sampai detik ini pun ketika ia sudah tak lagi berada di Liverpool, kehadirannya masih sangat dirindukan oleh beberapa fans setia Liverpool. Saat Torres memilih pindah meski sudah dimohon untuk bertahan dan bersabar, sosok Ager berdiri sebagai antitesis bahwa gelar bukanlah segalanya. Dirinya kala itu seolah menekankan pada Torres bahwa Liverpool akan selalu berada di atas pemain. Harus ada bagian pemain untuk turut susah di saat klub sedang susah. Sama seperti Gerrard yang menolak Real Madrid, hingga kini tak terpikir apa yang di benak Ager ketika ia juga menolak untuk membela Barcelona di jendela transfer musim 2011. Padahal, Barcelona kala itu datang untuk menyelamatkan karirnya, sekaligus menjanjikannya gelimangan trofi. Mahar 13 juta pound sterling juga tentu hitungan yang besar untuk sebuah klub yang hampir degradasi pada masa itu. Akan tetapi tawaran tersebut ia tolak. Ia lebih memilih untuk tetap bertahan bersama Liverpool. Atas dasar salah satu itu pula, ia kemudian mencela apa yang dilakukan oleh Fernando Torres kala itu saat lebih memilih bergabung dengan Chelsea dengan alasan ambisi gelar. Dalam laga yang terjadi di Stamford Bridge antara Chelsea versus Liverpool pada Februari 2011, Daniel Ager seolah menyajikan sebuah peran yang protagonis. Bermula dari jabat tangan antara Torres dan Gerrard yang membuat semua orang percaya bahwa ini adalah hari sedih lainnya bagi Liverpool, Ager lalu membangun plot twist yang sangat menarik. Saat berada dalam duel dengan Torres, Ager dengan sengaja menyikut El Nino dengan sangat keras. Striker asal Spanyol tersebut langsung rubuh terbaring pada laga tersebut. Bahasa tubuh yang diinterpretasikan copy paste dari aksi Ager kala itu adalah sang pengkhianat pantas mendapatkannya, dan Liverpool sangat beruntung memiliki Ager. Setelah laga tersebut berakhir, Ager lalu berbicara tentang apa yang ia lakukan. Sangat tak bisa diterima bahwa seseorang bermain untuk rival Liverpool. Sebagai seorang Denmark, ini adalah cara negara saya menghargai klubmu. Aku bangga untuk mengenakan kostum Liverpool dan tak akan terpikir untuk ke klub lainnya di Inggris. Ini adalah caraku menghargai klub ini. Pindah ke Barcelona jelas bukan seperti pindah ke Chelsea. Pindah ke Barcelona tak akan membuat penggemar naik darah seperti pindah ke United atau Everton yang digambarkan oleh Ager. Meski akan ada air mata seperti kepergian Michael Owen ke Real Madrid pada 2004 atau Luis Suarez yang pada akhirnya ke Barcelona musim 2014, semua pihak mungkin akan maklum pada akhirnya. Akan tetapi, kepindahan dirinya pada tahun 2011, jika itu terjadi, akan membuka mata dunia tentang seberapa hebatnya Daniel Ager. Ia mungkin akan bisa memuaskan hasratnya untuk bermain dengan klub yang diakui sebagai yang terbaik. Dirinya juga bisa berkeliling kota Barcelona yang indah dan ditemani Javier Mascherano yang lebih dulu merasakan atmosfer Camp Nou. Ditambah, ia juga bisa memegang si kuping besar di Wembley pada musim 2011 yang ia gagal dapatkan di Athena 2007. Berikut apa yang dikatakan Ager saat ia mengetahui bahwa Barcelona sangat ingin mendapatkannya pada musim 2011, sebagaimana yang dikutip dari media luar pada tahun 2013. Secara umum, kamu berpikir bahwa ketertarikan Barcelona adalah hal yang positif. Ketika sebuah klub seperti Barcelona memikirkan hal tersebut, itu menyuntikkan semangat baru. Aku tak akan menyangkal tentang seberapa bahagianya, namun itu bukan berarti bahwa itu akan terjadi. Liverpool akan menjadi klub yang selalu berhasil memberi segalanya dalam karirku. Ketika waktunya untukku pergi, aku tetap ingin memiliki perasaan yang sama seperti saat ini saat aku membela klub ini, ujarnya. Hal itu menegaskan bahwa Ager merupakan paradoks sepak bola modern.
di mana seorang pemain akan bertindak egois demi dirinya sendiri. Ia bak seperti seorang gadis yang percaya bahwa suatu hari nanti ia akan bertemu pangeran berkuda yang akan menutup hidupnya dengan bahagia. Ia seolah percaya suatu saat nanti akan ada masa Liverpool berjaya dan mendapatkan trofinya, karena baginya Liverpool akan seperti itu. Atas cintanya tersebut, klub kemudian memberikan penghormatan istimewa terhadap Aguerd. Pada musim 2013-2014, ia didaulat menjadi wakil dari kepemimpinan Steven Gerrard di lapangan. Itu adalah musim di mana Liverpool hampir saja meraih gelar juara Premier League. Akan tetapi, sialnya itu adalah musim di mana ia menjadi pilihan keempat setelah Martin Skrtel, Mamadou Sakho, dan Kolo Touré. Musim itu adalah musim kedua Brendan Rodgers. Dirinya merasa tak senang atas kesalahan Aguerd yang dipandang tak termaafkan saat melawan Southampton pada September 2013. Aguerd pernah mengenang kisah itu saat bersama media luar pada tahun 2016. Setelah laga itu, dia tak pernah berbicara kepadaku. Semua menjadi buruk. Aku mengakui bahwa itu kesalahanku. Aku meminta maaf, tapi kata fisioterapis klub tak perlu sampai meminta maaf hingga 50 kali. Touré dan Martin Skrtel mungkin lebih baik dariku, dan itu tak mengapa selama Liverpool memenangkan pertandingan. Namun, setelah pemilihanku sebagai wakil kapten baru dan langsung menjadi pilihan keempat, aku terus terbebani. Apakah aku tak cukup baik untuk klub ini? Salah satu perselisihan dengan Brendan Rodgers tersebut pula yang membuat Daniel Aguerd akhirnya harus benar-benar pergi. Bukan pergi ke Barcelona, bukan pula pergi ke klub besar lain yang menginginkannya, melainkan pergi pulang kembali ke rumahnya, yaitu Brøndby, yang menjadi cinta pertamanya dalam sepak bola. Klub yang membuat Liverpool terpikat dan memboyongnya pada tahun 2006. Aguerd lantas mengakhiri catatan bermain dengan Liverpool di angka 232 penampilan. Ia kemudian memutuskan pensiun bersama Brøndby setelah menghabiskan waktu 2 tahun di klub Denmark tersebut. Aguerd memutuskan gantung sepatu saat baru berusia 31 tahun, usia yang sebenarnya masih produktif untuk seorang pesepak bola. Tentu masih tersisa pertanyaan dan perandaian, apa yang sesungguhnya dipikirkan oleh Daniel Aguerd saat ia memilih bertahan di Liverpool dan menolak klub besar lainnya termasuk Barcelona. Namun, begitulah perasaan. Semakin kita coba pikirkan, seringkali tak akan mampu kita temukan alasan yang cukup wajar untuk dinalar. Usai pensiun, kini Aguerd banting setir menjadi pengusaha. Dirinya kini punya beberapa usaha atau bisnis. Bahkan, mengutip Instagram pribadinya, beberapa tahun yang lalu Aguerd pernah mempunyai usaha atau bisnis jasa sedot tinja. Selain itu, ia juga punya toko baju anak-anak, dan pastinya sesuatu hal yang melekat pada diri Aguerd, yaitu studio tato. Bagi supporter Liverpool, tato bukanlah hal asing dalam diri Aguerd. Ia memang dikenal sebagai seniman tato berkualitas. Dia memiliki banyak tato yang mengisi badannya. Aguerd bahkan memiliki tato yang bertuliskan huruf YNWA di jari tangan kanannya.